selamat datang kembali di segmen Woman on Topics. Di episode kali ini, yaitu episode kedua, kita berdua kembali membicarakan sesuatu yang hot, yang gitu. Dan tentunya berhubungan sama Perempuan. Yes, jadi bahasan kita kali ini adalah objektifikasi seksual, salah pakaian, atau salah otak. Iya. Sesuai sama yang banyak terjadi di lingkungan kita ya kayaknya Mbak. Jadi pelecehan di mana-mana, kayaknya udah nggak ada ruang aman sih buat perempuan. Yes, bener banget. Makin menipis banget, dan itu biasanya dari hal-hal yang terkecil aja kita sering mengalami sexual harassment yang verbal. Dan itu udah bukan kadang lagi ya, sering kali kita mengalami di mana sexual harassment itu kita disorot bajunya, salah perempuannya lagi salah sing duwe rai, salah bodinya yang memancing. Padahal kalau mancing harusnya diempang, yang dipancing ada gurame, lele, ikan nila, ikan emas, banyak. Lah ini malah yang dipancing adalah emosi. Betul banget. Itu aduh, pusing banget kita jadi perempuan. Ya, jadi itu serba kayak salah sih. Iya, serba salah. Sering banget nggak sih, biarpun kita udah pakai baju yang sangat proper di tempat umum, mau setertutup apapun, ya kan. Apalagi kita sekarang tuh di masa pandemi ya, require mask. Jadi kita kan kalau mau keluar mau ketemu orang apa segala macam pakai masker tuh, ya kan. Yang notabene sudah menutupi setengah dari wajah kita gitu. Biarpun kita udah pakai baju yang proper, sama-sama berlengan panjang gitu, tapi tetap aja tuh ada suara-suara usil yang pusing kayak banget gitu tuh. Ya, asli ini banget sih sebenarnya. Mungkin ada pelaku ya kayaknya, banyak dia tuh lebih membela dirinya dengan cara itu kan cuma bercanda, itu kan cuma guyonan, kan enggak ini, tapi sebenarnya itu tuh bukan guyonan sama sekali enggak. Jadi tolonglah ya, tolong gitu untuk orang-orang di luar sana, mau perempuan mau laki-laki, please jangan kayak gitu, jangan catcalling karena catcalling tuh amat sangat meresahkan ya, dan amat sangat membuat kita tuh risih gitu loh. Padahal kita awalnya mau jalan-jalan ya, semangat santai. Nih santai, terus juga gitu ya kan, sesuai dengan apa yang kita mau ya kan. Udah dandan cakep-cakep, tiba-tiba hai manis lah, enggak, tidak. Tapi kalau menurut Mbak sendiri ya, perlu nggak sih kita melawan pelaku catcalling? Perlu banget. Jadi buat perempuan-perempuan di sana, di luar sana, buat laki-laki juga, karena ya laki-laki bisa aja sih jadi objek kan. Jadi kalau semisal ada pelaku di sekitar kita, lawan. Tapi cuman kadang kan ada ya kayak yang jadi korban, dia tuh mau melawan tapi udah kayak takut duluan gitu kan, ya gugup duluan atau panik atau malah nangis gitu kan. Jadi dia nggak bisa melawan, tapi paling nggak tuh ya minta tolong. Tapi cuman kan dia ya sekarang lingkungan sekarang tuh kurang peduli, kurang terbuka juga sama kasus pelecehan. Padahal ini tuh yang paling penting sih, dimanapun gitu. Oke. Duluan deh Mbak. Aku pernah ya, meskipun orang bakal bilang kayak itu tuh pakaianmu itu, saya kebetulan tertutup ya, saya pakai jilbab gitu, tapi saya juga tetap mengalami hal itu gitu ya. Meskipun ya kalau disalahin juga sebenarnya nggak bisa sih kalau pakaian saya ya. Jadi dulu tuh ada ya, nggak saya minta juga sih, saya jadi pelaku kayak jadi korban. Jadi korban kayak gitu, saya juga nggak minta gitu, tapi kebetulan saya menjadi korban pelecehan kayak gitu. Orang-orang sekitar saya pun juga mengalami, dan di depan mata saya sendiri. Itu tuh malah membuat saya menjadi traumanya di saya merasa bersalah, saya nggak bisa melindungi orang-orang di sekitar saya. Terus habis itu saya juga merasakan itu malah semakin bikin saya tuh panik, takut sama lingkungan gitu. Meskipun saya udah saya berjilbab, apa yang saya pancing gitu kalau ketika saya berjilbab tuh apa gitu. Kalau Mbaknya? Kalau aku ya jujur bolak-balik. Aku jujur nggak tahu ya, aku ini salah apa gitu ya kan.
terus juga baju proper Iya. gitu. Ya kalau misalnya di tempat umum gitu, kalau emang lagi males dandan, males rapi, ya kan paling pakai t-shirt, entah itu Iya. yang kaos pendek atau yang kaos panjang gitu. Tapi ada sedikit cerita nih. Jadi waktu itu aku habis belanja di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, dan kebetulan deket sama rumah gitu loh. Jadi tempat perbelanjaannya ini cukup besar, dan mungkin ya pada waktu itu karena tempatnya itu masih tergolong baru di tahun 2000, mungkin pertengahan 2019 mungkin ya, tahun Iya. segitu. Habis belanja dong, habis belanja. Nah aku tuh jujur cuman pakai kaos oblong ya, yang itu tidak menampilkan bentuk tubuh badan, atau- lekuk badan apa segala macem. Pas pulang tuh ada truk di depan gitu, jadi waktu keluar tuh kan ada truk-truk gitu ya, mungkin habis nganter barang atau gimana gitu. Nah karena aku pendengaran masih, ya alhamdulillah puji Tuhan masih cukup bagus ya, ada tuh orang laki, dia begini, mbak, mbak, kelambi biru, kebetulan kaosku biru gitu, Iya. kelambi biru gitu. Aku jalan gitu. Nah waktu jalan ke tempat parkiran itu suaranya dia makin keras gitu, dan semakin refer ke aku, semakin ditujukan ke aku. Saat itu pas udah aku ngelewatin si salah satu supir truk itu, aku langsung balik badan oleh, lah apa nyeluk-nyeluk, lah mas, muduno, tak suruh turun orangnya. Beneran nggak berani, Bukan. nggak berani. Tapi jadi gini ya, apa namanya, saran buat teman-teman yang di catcalling, ini masih catcalling ya, yang di catcalling sama orang, itu bukan salah kalian berpakaian, tapi ya emang ya mulutnya orang aja gitu loh yang ngeselin, yang menyebalkan gitu. Iya bener sih. Ngapain sih mulut, lebih baik kalau mau lihat ya udah lihat aja gitu loh, nggak perlu kayak cantik atau apaan yuk, buat apa gitu loh. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, kalau semisal kalian mengalami catcalling gitu, udah tanya balik aja sama pelakunya, apa sih maksudnya, apa kalian tuh mau ngapain kayak gitu. Biasanya mereka bakal lebih langsung diem atau Iya. enggak, dia malah cuma ketawa-ketawa. Biasanya gitu. ketawa-ketawa, kurang Biasanya ajarnya tuh kayak gitu, iya. beneran deh. Itu otaknya nggak ini, atau kita ini emosi Apa namanya, gitu. mungkin murnya apa baute ngono ya, Iya. mungkin butuh diservis, Iya. diputar titik lah gitu. Itu sebenarnya bukan salah dari pakaiannya atau salah kitanya, itu sama enggak. sekali bukan. Mereka yang kayaknya yang harus otaknya harus dipindah gitu ya. Kalau nggak butuh mending dibuang aja. Daripada mulut buat catcalling orang, Hmm. mending buat makan. Sego pecel seenak, Ya, sego sambel betul. seenak, ya Tahu toh. tek juga enak. Oh. Tuh. Kenyang, perut kenyang, pakai mulut jangan buat apa sih, kalau pengen nyanyi mending nyanyi aja sih Iya, ya. mending Meskipun nyanyi. suaranya jelek nggak apa-apa, nyanyi aja. Nggak apa-apa. Itu kalau pada saat orang itu nyanyi terus suaranya jelek, salahin yang punya kuping. Iyalah. Salah yang punya kuping ya. Kalau menurut aku ya, ini tuh kembali kepada lingkungan tempat di mana orang itu tumbuh gitu. Mungkin di satu lingkungan, katakanlah dia dari yang terkecil aja ya gitu. Mungkin di lingkungannya dia, dan sorry, bukan bermaksud untuk memojokkan teman-teman yang berhijab gitu, terutama perempuan. Mungkin di lingkungannya dia itu cewek-ceweknya semua serba tertutup, terus juga cara berpakaiannya juga Iya. serba tertutup apa segala macam. Begitu dia keluar dari lingkungannya itu, Terus itu kaget, nggak familiar. Oh ternyata ada ya perempuan yang tidak berhijab, yang tidak menutupi aurat seperti yang ada di lingkungan aku gitu. Ya kalau misalnya memang melihat seperti itu kaget, wajar gitu loh. Aku pun juga jujur pertama kali pergi ke luar negeri gitu kaget, wih ada cewek cuman kemben doang, kemben doang udah gitu, apa namanya ya, bajunya serba mini gitu, dan hal itu amat sangat aku jarang temukan di Surabaya gitu, di kota ini gitu. Dan buat pelaku yang di luar sana atau khususnya cowok, kalian tuh kalau semisal melihat cewek cantik, cukup kagumi dalam hati aja. Oh ya ampun cantik, oh ya ampun dia menarik, udah cukup kagumi di dalam hati kalian aja.
orang apa mandang itu sebenarnya kan nggak ini sih, nggak ada aturan nggak boleh gitu loh. Mata emang digunakan buat melihat, tapi bukan berarti kalian melihat terus kalian harus catcalling untuk menunjukkan seberapa mbaknya ini cantik, itu nggak boleh sebenarnya ya. Betul banget. Dan jangan pernah bilang kalau itu tuh bercanda. Di dunia ini yang namanya pelecehan itu bukan bercanda. Sama sekali. Iya, bukan, sama sekali bukan. Kayak gitu. Yam. Serius. Serius. Ya. Kalau kalian tidak bisa berbicara dengan proper, dengan baik sama perempuan, mau secantik siapa ya? Mau secantik Pevita, mau secantik Tamara Blesinski, Mbak Raisa. Raisa. Aku sebagai perempuan juga gak munafik loh, ada perempuan cantik ya aku lihat, wow cantik banget ya gitu. Tapi ya sudah, itu aku skip untuk aku sendiri gitu loh. Mungkin aku akan ngomong sama orang tua aku atau teman-temanku, aku kemarin ketemu mbak ini cantik, Ya, udah cantik sekedar itu banget. aja. Udah. Jadi kayak di hati, oh ya ampun kita mengagumi kayak gitu loh, maksudnya nggak perlu sampai cantik, manis, minta nomornya apa itu, please lah, jangan kayak gitu. Jadi buat siapapun lah, kadang kan juga ada ya mbak perempuan tuh kayak ya dia usil kayak ganteng gitu, ya jangan juga Iya, gitu loh. kalian Jangan, juga. kalau kalian lihat cowok yang ganteng pun ya udah kayak di hati aja, ya ampun ganteng banget, udah gitu, nggak perlu kalian ganteng minta nomornya atau gimana tuh. Enggak. Jangan. Kalian Jangan. pasti cowok bakal risih, Ya. kecuali kalau si cowok ini menilai itu sebagai sebuah candaan atau apa namanya kayak ya mungkin kayak iya kenapa gitu. Ya itu kembali lagi ke masing-masing orang, tapi aku yakin dengan sangat 100% cowok pun kalau di catcalling sama cewek, mereka juga pasti ada rasa risih gitu. Kenapa nih cewek ini? Pasti gitu. Ya jadi jangan ya, buat perempuan maupun laki-laki jangan, nggak boleh kayak gitu. Waduh, itu jujur agak berat sih karena seumur hidup belum pernah diajak Iya, kenalan belum di pernah tempat diajak. umum. Ya Heeh. kalau mungkin ya ngobrol baik kali ya, atau Iya. minta secara baik-baik lah, Iya, Mbak permisi boleh nggak saya kenalan gitu. Ya mungkin itu Iya, masih bisa iya masih dipertimbangkan. ya dengan sopan lah intinya, nggak maksudnya nggak sampai menyinggung nih orang, merendahkan harga diri aku, Yes. atau ini orang udah masuk pelecehan gitu, jadi lebih sopan aja sih. Topannya tuh kayak halo mbak permisi, Mm-mm. apa namanya aku ini sebut nama, terus juga boleh nggak aku minta nomor handphonenya, aku pengen kenalan nih sama mbak, maaf ya ngeganggu. Tapi kemudian kalau sudah dapat nomor kontaknya tolong dihubunginya juga dengan baik. ya, karena kalian juga kenalan juga dengan baik gitu. Semisal pun kalau yang diajak kenalan dia nggak ngasih feedback yang baik, misal kayak oh maaf ya mas saya nggak bisa ngasih, atau oh iya, atau ditolak lah intinya, ya kalian nggak perlu sakit hati atau malah Iya. ih sombong ini, ya jangan. lah. Ya pokoknya intinya ya kalau nggak dikasih ya jangan marah, kan itu haknya orang ya, nggak bisa dijudge harus kamu harus mau aku ajak kenalan, ya nggak bisa juga. Jadi buat teman-teman di luaran sana, siapapun mau laki-laki mau perempuan, mulai sekarang rubahlah diri kalian, maksudnya rubah dari diri sendiri lah. Caranya untuk mengurangi pelecehan yang lagi marak-maraknya itu ya dari kita sendiri, mulainya dari kita sendiri, dan itu bakal ngefek di lingkungan kita juga, ya kan Mbak? Yes, betul sekali. Oke, untuk segmen kali ini mungkin bahasanya kita cukup segitu dulu ya Mbak ya. Semoga nanti kita di segmen berikutnya bisa bahas yang lebih seru lagi, dan tentunya tentang perempuan ya, pastinya perempuan juga. Oke, dari saya Lia. Dan aku Anya, terima Sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.